Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas TT45 gabungan 2 mata kuliah Rekayasa dan Radio dengan judul Tugas Besar Perancangan dan Analisis Komunikasi Microwave Line of Site Warmon dan Site Klamono. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Rizky Nirwasyah, Saskia Ananda, dan Julia Kubagus, juga Rizka Fitrina Awalia. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi desain sistem. Jadi dalam perancangan Base Transceiver Station atau BTS, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk membangun komunikasi microwave, yaitu yang pertama, laju data informasi sebesar 155,5 MB per second, STM1. Dua, bit error error rate atau BER sebesar 10 sampai 6. Yang ketiga, availability minimum sebesar 99,99%. Yang keempat, asumsi tinggi bangunan 30 meter dan pohon 15 meter. Yang terakhir, menggunakan frekuensi 8 GHz. Dapat terlihat di tabel sebelah kanan, lokasinya yaitu site A, site Warmon sebagai site A, lalu Maselik sebagai passive repeater, dan site Lamono sebagai site B. Untuk koordinat ditampilkan koordinat latitude dan longitude-nya. Kemudian ada tinggi tower di site A masing-masing 75 meter. Berikutnya, redaman. Jadi dalam perancangan sistem terdapat redaman apa loss yang harus diperhitungkan. Yang menggunakan persamaan free space loss atau FSL terhadap site A, Warmon ke passive repeater dan passive repeater ke site B atau Klamono, hingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama dari site A ke passive repeater. Free space loss-nya dihitung dengan persamaan FSL site A ke passive repeater 92,4 ditambah 20 log D dalam satuan kilometer ditambah 20 log F dalam gigahertz. Didapati hasil FSL site A ke passive repeater sebesar 132,45 desibel. Kemudian perhitungan free space loss dari passive repeater ke site B, yaitu masih dengan persamaan yang sama, mendapatkan hasil FSL 130,99 desibel. Berikutnya, perancangan site A, Warmon. Jadi di sini kami merancang link dengan perhitungan manual, memudahkan dalam proses merancang di aplikasi. Beberapa parameter yang diperhitungkan, pertama, menghitung koreksi ketinggian bumi dengan besaran HC, didapati hasil HC setinggi 0,458 meter. Yang kedua, perhitungan Fresnel Zone atau FN per R1. Didapati hasilnya R1 sama dengan 10,16 meter. Kemudian yang ketiga, perhitungan clearance 60% dan persamaan CX sama dengan CF kali R1, yaitu hasilnya 6,10 meter. Yang keempat, perhitungan tinggi total obstacle atau dengan besaran HT. Persamaannya HT sama dengan HC ditambah HP ditambah CX. Mendapatkan hasil sebesar 1439,56 meter. Lalu yang terakhir, perhitungan tinggi antena untuk set Warmon dengan persamaan HT sama dengan HA tambah HM dikali D2 ditambah HB tambah HM dikali D1 per D1 tambah D2. Didapati hasil akhir 1864,56 meter. Berikutnya akan Baik, disampaikan pada oleh slide ini kelompok. saya akan memaparkan perhitungan manual dalam perancangan link microwave untuk site B atau ke Klemono yang mencakup koreksi ketinggian, zona Fresnel, clearance, dan perhitungan tinggi antena. Yang pertama itu koreksi ketinggian bumi atau HC. Kita mulai dengan menghitung koreksi ketinggian bumi berdasarkan rumus kelengkapan bumi yang diperoleh nilai HC-nya itu sebesar 0,666 km yang akan digunakan pada perhitungan selanjutnya. Lalu zona Fresnelnya atau FN per R1. Zona Fresnel ini merupakan area kritis untuk menjaga sinyal bebas dari gangguan pantulan. Berdasarkan data dan jarak antar titik diperoleh nilai R1-nya 10,19 meter yang menunjukkan jari zona Fresnel pertama. Lalu perhitungan CX atau clearance. Jadi clearance itu atau jarak bebas minimum yang disarankan adalah 60% dari zona Fresnel. Maka didapatkan CX sebesar 6,11 meter yang akan kita tambahkan ke total ketinggian penghalang nantinya. Lalu ada HT. Lalu selanjutnya kita jumlahkan semua komponen penghalang termasuk koreksi bumi, tinggi penghalang, 365 meter dan clearance. Hasilkan total penghalangnya atau HT-nya sebesar 401,78 meter. Lalu tinggi minimumnya atau HM. Langkah terakhirnya itu menghitung tinggi minimum antena agar dapat menghindari penghalang dan tetap berada di zona Fresnel. Berdasarkan rumus ketinggian antena didapatkan hasilnya sebesar 800,89 meter. Next. Nah, selanjutnya
membahas dua komponen penting dalam desain link microwave, yaitu feeding margin dan rencana detail perangkat radio pada sisi pemancar dan penerima. Feeding margin adalah selisih antara sinyal minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas layanan dan sinyal rata-rata yang diterima. Berdasarkan standar sistem dengan availability 99,99%, feeding margin yang disarankan adalah minimal adalah 40 dB. Kita gunakan rumus dasarnya yaitu FFDB sama dengan 10 kali R kuadrat RMS per R kuadrat min, dengan nilai R kuadrat RMS per R kuadrat minimalnya sama dengan 10 pangkat 4, sehingga diperoleh hasilnya FM sama dengan 10 kali 10 pangkat 4 sama dengan 40 dB. Ini menunjukkan link ini telah memenuhi standar minimum toleransi terhadap fading. Selanjutnya pada bagian kanan adalah blok diagram perangkat radio, baik untuk TX atau transmit maupun RX atau receive. Asumsinya adalah bahwa konfigurasi TX dan RX simetris. Di sini ada IDU atau indoor unit berfungsi sebagai pengatur sinyal digital dan antarmuka sistem. Lalu ada ODU outdoor unit berisi antena dan kabel RF yang terhubung langsung ke media transmisi. Lalu juga ada antenanya sebagai elemen pemancar yang menerima sinyal RF. Dengan margin fading yang memenuhi standar dan perencanaan perangkat radio yang sesuai, sistem komunikasi microwave kita dipastikan dapat bekerja dengan andal dan resilient terhadap gangguan sinyal seperti multipath atau redaman cuaca. Next. Nah, berikutnya ada power link budget. Saat ini menjelaskan power link budget untuk set A atau Warmon yang bertujuan memastikan sinyal yang diterima tetap berada di atas ambang batas penerimaan receive atau receiver threshold meskipun terjadi redaman selama transmisi. Eh, Berikut adalah parameter-parameter penting yang digunakan dalam perhitungan budget. Yang pertama adalah power TX atau PTX ya 33 dBm. Ada juga receiver threshold atau RTH min 75,5 dBm. Loss kabel TX dan RX masing-masing 5,76 dB per 100 meter. Lalu ada FSL atau free space loss-nya 137,58 dB. Lalu ada fading margin atau FM 40 dB. Lalu ada passive repeater diasumsikan digunakan dalam perhitungan. Nah, lalu ada perhitungan link budgetnya. Persamaan utamanya yaitu RTH sama dengan PTX plus GT plus 2G min LTX min FSL min FM min LRX. Nah, persamaan tersebut bisa di rearrange menjadi 2G min PTX plus LTX plus FSL plus FM plus LRX plus RTH. Nah, lalu kita substitusikan nilainya dan menghasilkan 2G sama dengan min 33 ditambah 0,205 dikali 5,76 plus 137,58 tambah 40 ditambah buka kurung 0,2,5 tutup kurung, buka kurung 5,76 tutup kurung, ditambah 75,5. Menghasilkan G-nya sama dengan 111,19 dB. Dengan hasil perhitungan ini, kita memperoleh gain minimum sebesar 111,19 dB yang dibutuhkan dari gabungan antena dan repeater untuk memastikan sinyal dapat diterima dengan baik tanpa mengalami penurunan di bawah receiver threshold. Ini penting untuk menjaga kualitas link dan keandalan layanan. Kemudian ada power link budget side B Lamono, yang dimana kami mendapatkan parameter daya pancar transmitter itu 33 dBm, kemudian receiver threshold-nya min 75,5 dBm, lalu loss pada kabel di TX-nya 5,76 dB per 100 meter, lalu loss pada kabel di RX-nya 5,76 dB per 100 meter, kemudian ada free space loss link-nya 140,8 dB, lalu yang terakhir ada fading margin dengan nilai 40 dB. Kemudian pada tabel di samping, maka power link budgetnya dapat dihitung dengan asumsi gain TX dan RX sama gain. Dengan rumus RTH sama dengan PTX tambah GTX dikurang LTX dikurang PSL dikurang FM ditambah GRX dikurang LRX. Nah, kami mendapatkan nilai dua gainnya sebesar 224,68 dB. Kemudian gainnya kami mendapatkan nilai 112,34 dB. Selanjutnya, untuk diameter antenanya, di bagian side Klamono ke pasir, kami mendapatkan nilai di fit-nya sama dengan 112,34 dikurang 25,561 per 20. Jadi di fit-nya 4,3. Kemudian dari pasif repeater ke set Warmon, kami mendapatkan nilai di fit sama dengan 4,2. Next. Lalu di bagian bill of material, perangkat receiver-nya kami dengan harga 971,340, lalu antena radio link microwave harga 204,693,716.
Kemudian yang ketiga ada UPS backup power system Huawei dengan harga 112,250,808. Kemudian ada koaxial kabel dengan harga 2,703,563. Yang kelima ada radio link microwave dengan harga 131,90,350 dengan totalnya seharga 451,559,77. Baik, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi desain BTS Microwave Link. Untuk yang side A dan side B adalah dua titik komunikasi. Mas Alik di tengah bertindak sebagai passive repeater, pemantul pasif untuk sinyal gelombang mikro. Lalu untuk yang antena, semua menggunakan antena parabola sebesar 3,6 meter dengan gain tinggi 47 dB, cocok untuk komunikasi jarak jauh misal link microwave. Arah antena azimuth diperlukan untuk mengarahkan antena secara presisi ke titik lawan agar sinyal optimal. Tinggi dan elevasi data ini digunakan untuk perhitungan line of sight dan perencanaan link komunikasi, misal untuk perhitungan Fresnel zone. Next. Di sini ada 4 hasil dari simulasi software Petlos 5-nya. Yang pertama ada gambar transmission analysis set Klamono dan passive repeater. Yang kedua ada gambar transmission analysis antara passive repeater dan site Warmon. Yang ketiga ada gambar difraksi dari site Klamono dan passive repeater. Dan yang terakhir gambar difraksi dari passive repeater dan site Warmon. Next. Baik dari kesimpulan yang kami dapat, berdasarkan hasil perencanaan dan analisis komunikasi microwave antar set Warmon dan set Klamono, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang telah memenuhi persyaratan teknis untuk layanan komunikasi digital dengan laju data 115,5 Mbps dan tingkat keandalan tinggi availability 99,99% karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan jalur line of sight langsung antar kedua site digunakan solusi berupa pasif repeater yang ditempatkan di titik Mas Elik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.